Pemirsa, dunia gaming kembali diramaikan oleh kehadiran mini PC gaming terbaru dari Asus. ROG NUC 2025 hadir dengan performa berpeningkat tinggi meski memiliki dimensi yang ringkas. Asus resmi meluncurkan mini PC gaming terbarunya, ROG Knight 2025. Mini PC ini mampu menawarkan performa gaming sangat kencang meski berukuran ringkas. Volume casing hanya 3 liter dan mendukung upgrade komponen dengan mudah. Secara desain, ROG Knight 2025 masih mempertahankan karakter generasi sebelumnya, namun hadir dengan logo ROG merah yang lebih menonjol, serta kisi-kisi beridentitas ROG di sisi kiri dan kanan yang berukuran besar. Untuk dapur pacu ROG Knight 2025 ditenangi prosesor Intel Core Ultra 9 265H Series 2 dengan opsi kartu grafis hingga Nvidia GeForce RTX 5080, RAM maksimal 32GB dan SSD hingga 2TB. Spesifikasi ini memungkinkan game E3 berjalan dengan pengaturan grafis tertinggi. Sektor pendingin menggunakan sistem dual vapor chamber dan 3 kipas pendingin. Fitur lain termasuk pencahayaan RGB Asus Aura Sync ARGB, Wi-Fi 7, port Thunderbolt 4, dan kemampuan terhubung ke 5 monitor sekaligus. ROG Knight 2025 dibanderol mulai $2.599 Amerika untuk varian RTX 5070 Ti dengan RAM 16GB dan SSD 1TB. Hingga $3.199 Amerika untuk varian tertinggi dengan RTX 5080 Ti. RAM 32GB dan SSD 2TB. Mini PC ini menjadi pilihan menarik untuk gamer dan konten kreator. Berbagai sumber IDX Channel. Vivo bersiap memasuki era baru teknologi mixed reality dengan peluncuran Vivo Vision, headset MR canggih yang akan diperkenalkan secara resmi pada pertengahan tahun 2025. Perangkat ini membawa desain futuristik yang diduga terinspirasi dari Apple Vision Pro, menyasar pasar konsumen yang menginginkan pengalaman realitas campuran kelas premium. Vivo Vision hadir dengan desain menyerupai kacamata ski modern dengan panel kaca hitam ramping di bagian depan, lengkap dengan beberapa kamera yang berfungsi sebagai sensor pelacak gerakan dan pengenalan gestur tangan. Baterai terpisah yang terhubung secara magnetik juga menjadi ciri khas perangkat ini, memungkinkan penggunaan headset yang lebih ringan dan nyaman dipakai dalam jangka waktu lama. Selain sebagai perangkat hiburan dan produktivitas, Vivo Vision merupakan bagian dari strategi besar Vivo menuju komputasi spasial real-time. Inovasi ini tidak hanya fokus pada pengalaman visual pengguna, tetapi juga akan mendukung pengembangan robotika kelas konsumen lewat laboratorium robotika terbaru yang menggabungkan teknologi AI, model bahasa besar, dan pencitraan canggih. Vivo menargetkan peluncuran Vivo Vision pada pertengahan 2025 membuka peluang persaingan dengan headset MR lain di pasar global, khususnya Apple Vision Pro. Meski detail spesifikasi dan harga belum diumumkan, perangkat ini diperkirakan akan menawarkan pengalaman mixed reality berkualitas tinggi dengan dukungan ekosistem teknologi Bluetech milik Vivo. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kabar mengejutkan datang bagi para gamer pengguna Chromebook, di mana Google bersama Valve akan menghentikan dukungan program beta Steam untuk Chromebook mulai 1 Januari 2026. Setelah tanggal tersebut, semua game yang diinstal dalam masa beta tidak akan bisa dimainkan lagi di perangkat Chromebook. Steam untuk Chromebook pertama kali diperkenalkan sebagai program beta sejak tahun 2022 dengan tujuan mengembangkan ekosistem gaming di platform Chrome OS. Namun meski sempat hadir dalam versi alpha dan beta, layanan ini tidak pernah resmi keluar dari tahap beta. Pada akhirnya Google mengumumkan bahwa dukungan beta Steam akan resmi dihentikan pada awal 2026, menandai berakhir eksperimen ini. Penghentian ini diduga dipicu oleh keterbatasan hardware Chromebook yang sebagian besar menggunakan prosesor dan GPU terintegrasi dengan performa terbatas, kurang mampu menjalankan game Steam dengan optimal. Selain itu, katalog game yang kompatibel dengan Chrome OS sangat terbatas dan Steam kalah bersaing dengan layanan streaming game maupun ribuan game Android yang sudah bisa dijalankan di Chromebook.
Meski Steam dihentikan, pengguna Chromebook tetap dapat menikmati game lewat aplikasi Android dari Google Play Store maupun layanan cloud gaming seperti Nvidia GeForce Now dan Xbox Cloud Gaming. Google juga tengah mengembangkan integrasi Chrome OS dan Android sebagai salah satu platform yang menyatukan kemampuan gaming dengan dukungan hardware yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, PT Formosa Ingredient Factory Tbk terus melakukan ekspansi agresif untuk memperluas jangkauan distribusi produk topping minuman boba dan jelly di seluruh Indonesia selama tahun 2025. Langkah ini diambil guna mendorong peningkatan penjualan di tengah persaingan pasar minuman kekinian yang semakin ketat. Untuk mempercepat pertumbuhan penjualan, Boba mengandalkan seluruh distribusi melalui KMDS, konsumen modern dan distribusi supermarket yang mencakup jaringan retail besar seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket lainnya. Perluasan ini memungkinkan produk Boba menjangkau pasar lebih luas dan konsumen retail modern, serta memperkuat posisi Boba sebagai pemasok utama topping di Indonesia. Meski melepas dari usaha kafe, Boba tetap fokus pada pengembangan bisnis inti sebagai produsen utama bahan baku minuman seperti tapioca pearls dan jelly. Hal ini didukung oleh strategi korporasi yang terencana untuk menjaga kualitas dan ekspansi distribusi secara simultan guna mempertahankan dominasi di pasar topping minuman kekinian. Meskipun menghadapi tantangan pada penjualan di segmen kontrak manufaktur, Boba optimis dapat meningkatkan penjualan dengan dukungan jaringan distribusi yang lebih luas. Pada semester 1 2025, perusahaan sudah membukukan penjualan sekitar 83,74 miliar rupiah, dan ekspansi distribusi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Winner Nusantara Jaya Tbk membukukan lonjakan laba bersih menjadi 10,27 miliar rupiah pada semester pertama 2025. Pertumbuhan ini ditopang kenaikan pendapatan hingga 170% dari penjualan rumah hunian. Emiten properti asal Batam PT Winner Nusantara Jaya Tbk atau WINR mencatat laba bersih 10,27 miliar rupiah pada semester 1 2025, melonjak tajam dari 568,47 juta rupiah di periode yang sama tahun lalu. Pendapatan WINR mencapai 23,21 miliar rupiah, naik 170,41% year on year. Seluruhnya berasal dari penjualan rumah hunian oleh entitas anak. Margin laba kotor perusahaan juga meningkat menjadi 50% dari 39,41% pada semester 1 2024. Per 30 Juni 2025, total aset WINR mencapai 484,53 miliar rupiah, tumbuh 2,97% dibandingkan posisi akhir 2024. Total liabilitas naik 3,68% menjadi 107,74 miliar rupiah, sementara ekuitas bertambah 2,77% menjadi 376,78 miliar rupiah. Kenaikan aset dan ekuitas ini menunjukkan perusahaan masih menjaga pertumbuhan meski pasar properti menghadapi tantangan. Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas operasi turun drastis 99,65% menjadi 25,53 juta rupiah dari 7,37 miliar rupiah setahun lalu. Kas untuk aktivitas investasi tercatat negatif 8,66 miliar rupiah, lebih dalam 35,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Kas dan setara kas akhir periode berkurang menjadi 1,22 miliar rupiah, turun 16,25% year to date. Berbagi sumber IDX Channel.